Halo teman-teman, kenalkan nama aku Uslifat Nuryasaro dari kelas HES 6J. Di sini aku akan menjawab soal UAS mata kuliah penanaman modal. Langsung saja di soal yang pertama, yaitu ada pengertian asas dan tujuan hukum penanaman modal. Penanaman modal menurut hukum di Indonesia adalah segala bentuk kegiatan menanamkan modal baik oleh investor dalam negeri maupun asing untuk menjalankan usaha di wilayah Indonesia. Hal ini diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Asas penanaman modal antara lain asas kepastian hukum, keterbukaan, keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan. Tujuannya adalah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya asing dan kesejahteraan masyarakat. Penanaman modal bukan sekadar kegiatan ekonomi, tapi juga alat strategis untuk mendorong pemerataan, pembangunan, dan kemandirian nasional. Selanjutnya, di soal nomor 2 yaitu ada regulasi penanaman modal dan dampaknya. Regulasi penanaman modal di Indonesia memberikan kemudahan dan insentif kepada investor seperti fasilitas perpajakan, tax holiday, dan tax allowance, kemudahan perizinan melalui online single submission, serta perlindungan hukum bagi investor. Namun, ada juga pembatasan, terutama di sektor-sektor strategis atau yang menyangkut kepentingan nasional, seperti sumber daya alam dan pertahanan. Regulasi ini efektif menarik investasi asing dan domestik, terbukti dari meningkatnya realisasi investasi dalam beberapa tahun terakhir. Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi cukup signifikan karena mendorong penyerapan tenaga kerja, transfer teknologi, dan peningkatan ekspor. Selanjutnya, soal nomor 3 yaitu ada kepastian hukum dan penegakan kontrak. Kepastian hukum dan penegakan kontrak sangat penting dalam dunia investasi. Investor akan merasa aman jika hukum ditegakkan secara adil dan transparan. Di Indonesia, meskipun sudah ada peraturan yang lengkap, tantangan masih ada dalam penegakan hukum, seperti proses pengadilan yang lambat dan praktik birokrasi yang belum sepenuhnya bersih. Hal ini bisa mengurangi kepercayaan investor jangka panjang. Sebaliknya, jika kepastian hukum dan penegakan kontrak diperkuat, maka stabilitas ekonomi nasional akan lebih terjaga karena investasi jangka panjang bisa berkelanjutan dan menggerakkan sektor real secara luas. Lalu soal nomor 4 ada hak dan kewajiban investor serta keseimbangannya. Investor baik domestik maupun asing memiliki hak atas perlakuan yang adil, kepastian hukum, dan kesempatan untuk memilih sektor usaha. Mereka juga berhak atas perlindungan aset dan kebebasan dalam transfer keuntungan. Namun, investor juga punya kewajiban seperti mematuhi hukum Indonesia, menjaga lingkungan hidup, menjalankan CSR, serta menghormati budaya lokal. Keseimbangan hak dan kewajiban ini diatur untuk menciptakan iklim investasi yang aman, tapi juga bertanggung jawab dengan sistem yang adil. Maka Indonesia bisa menjadi tujuan investasi yang menarik tanpa mengorbankan kepentingan nasional dan sosial masyarakat. Lalu, sekian jawaban soal UAS penanaman modal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.